Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di perkuliahan Sistem Pendukung Keputusan. Setelah kemarin kita rehat sebentar, karena kalian harus ditugaskan untuk mencari topik yang akan digunakan di tugas besar nanti. Sekarang kita kembali ke materi yang kali ini kita akan membahas yang namanya Group Decision Support System, kalau disingkat dalam bahasa Inggris GDSS. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia namanya Sistem Pendukung Keputusan Kelompok atau SPKK. Nanti topik ini akan saya pecah menjadi dua part. Yang pertama, kita akan membahas GDSS secara umum, konsep dan lain sebagainya, bedanya sama DSS apa, dan kemudian di part kedua kita akan coba bedah satu kasus dari sebuah paper yang mana di paper tersebut akan menerapkan uh, desi- group decision support system dengan menggunakan metode yang pernah kita pelajari. Oke, seperti itu. Untuk itu, kita mulai dulu. Untuk yang pertama adalah tentang konsep GDSS. Apa sih GDSS itu? GDSS adalah salah satu teknik sistem pendukung keputusan yang pengambilan keputusannya dilakukan secara berkelompok. Kalau kemarin kita sudah melakukan berbagai macam metode di pertemuan sebelumnya, itu pengambil keputusannya, decision makernya cuma satu. Kita tidak bisa membandingkan antara keputusan yang diambil oleh decision maker satu, decision maker 2, dan decision maker 3 karena memang kemarin kita melakukan perhitungannya hanya untuk satu orang decision maker. Kemudian SPKK dirancang khusus sebagai sistem informasi, tidak hanya konfigurasi komponen sistem yang sudah ada. SPKK dapat dirancang untuk menyelesaikan satu jenis masalah atau berbagai keputusan organisasional tingkat kelompok. Jadi tidak hanya sistem ya, kita juga bisa membuat eh, rancangan yang sesuai dengan keputusan berkelompok. Oke, di SPKK mendorong pembentukan ide, resolusi konflik, kebebasan berekspresi. Ini berisi bangunan mekanisme yang mencegah pengembangan perilaku kelompok negatif seperti konflik deduktif, miskomunikasi, dan lain sebagainya. Karena nanti di akhir perhitungan kita akan mempertimbangkan semua eh, decision yang dibuat oleh decision maker. Kalau lebih dari satu, pastinya eh, akan berbeda-beda pendapatnya, sehingga harus kita satukan nantinya. Kemudian, ini karakteristik dari si GDSS. Yang pertama, mempunyai rancangan khusus, yaitu komunikasi dan group decision making. Pasti ada decision maker yang lebih dari satu. Kemudian, mudah digunakan, fleksibel, bisa jadi anonimus, ini tergantung sistem yang kita buat. Kemudian bisa dilakukan secara paralel. Ada SPK-nya, pasti decision making support. Kemudian mengurangi kelakuan kelompok yang bersifat negatif. Misal, ada decision maker yang tendensi ke suatu keputusan tertentu. Ini kalau tidak di cover dengan decision maker yang mungkin netral, bisa jadi hasilnya pasti ke pemilihan yang tendensi tertentu itu tadi. Kemudian ada automated record keeping-nya, ada yang disimpan. Nah, ini keuntungannya apa dengan menggunakan GDSS ini? Satu, adanya komunikasi secara paralel antar anggota kelompok, menawarkan kesempatan yang sama untuk memberikan ide dan opini. Dua, kemudian tiga, mengeliminasi adanya dominasi dari sebagian anggota kelompok. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kemudian empat, dapat diketahui dengan cepat adanya kesetujuan ketidaksetujuan terhadap opini dalam anggota kelompok. Kemudian membantu mengatur jadwal pertemuan, ini teknis pelaksanaannya. Kemudian yang keenam, menyediakan kapabilitas dokumentasi secara efektif, ini kalau sudah kita jadikan sebuah sistem. Kemudian pengaruh GDSS dalam kelompok, karena nanti keputusannya diambil secara kelompok ya, pengaruhnya apa sih dalam kelompok ini? GDSS menitikberatkan pada perbaikan kerja anggota kelompok atau penyelesaian masalah dalam kelompok. Kemudian meningkatkan kualitas dalam
perbaikan proses pengambilan keputusan kelompok, kemudian meningkatkan pencapaian konsensus. Jadi konsensus ini kayak rembukan ceritanya. Dari nilai yang dipunya decision maker 1, 2, dan 3 dan sebagainya, nanti akan kita lakukan konsensus dengan berbagai macam metode. Ada beberapa metode yang bisa digunakan di konsensus. Lanjut, ini perbedaannya. Biasanya DSS, kan decision makernya cuma satu. Biasanya yang mengambil keputusan adalah satu orang di level yang tertinggi, yang memang berhak untuk mengambil satu keputusan. Biasanya kalau di perusahaan ya manajemen senior atau mungkin direkturnya dan lain sebagainya ya, yang jabatannya di atas. Kalau yang staff biasa nggak mungkin kita ambil sebuah keputusan strategis untuk sebuah perusahaan gitu kan. Kemudian pengambilan keputusan di GDSS ini menganut keputusan secara bersama. Mungkin tidak cuma satu orang yang memiliki power untuk mengambil keputusan, tapi beberapa orang memiliki power untuk menghasilkan satu keputusan yang memang diamini oleh dalam satu kelompok, maka kita harus menggunakan GDSS. Bedanya lagi, nih, DSS merupakan sistem yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen senior dalam melakukan aktivitas yang sedang berjalan. Ini boleh. Kemudian di GDSS, sistem berdasarkan komputer yang interaktif memudahkan pemecahan atas masalah yang terstruktur oleh beberapa set membuat keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok. Ini secara sistemnya. Intinya masih tetap sama. Antara DSS dan GDSS sifatnya adalah yang DSS hanya satu decision maker yang kita perhitungkan. Kemudian di GDSS ada beberapa decision maker yang memperhitungkan satu kasus yang sama, tapi memiliki pendapat yang mungkin berbeda di endingnya. Itu nanti yang harus kita pecahkan. Apakah metode yang digunakan harus sama ketika mengambil decision support system? Bisa jadi iya. Tapi dalam satu kasus, kita bisa jadi memberikan multi attribute decision making di mana antar decision maker memiliki kriteria yang berbeda. Itu nanti ada perhitungan yang lebih advance, mungkin akan kita bahas selanjutnya. Sedangkan nanti di sini kita akan menggunakan satu metode yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, kemudian akan kita modifikasi sebagaimana sehingga nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan secara berkelompok atau SPKK atau GDSS. Oke, ini ada perbedaan yang lainnya. Intinya sama. Kemudian nama lain dari GDSS ada yang namanya Group Support System atau Computerized Supported Cooperative Work, dan ada Computerized Collaborative Work Support atau Electronic Meeting System. Ini typo. Oke, electronic. Oke. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas di perkuliahan materi GDSS ini ada sebuah studi kasus yang diambil dari paper karangan Pak Tirtana yang dipublikasikan di Jurnal Informatika, Jurnal Pengembangan IT, volume 4 bulan ke-1. Judulnya, Sistem Pendukung Keputusan Kelompok untuk Menentukan Penerima AGC Award menggunakan Simple Additive Weighting. Ini sudah kita pelajari di pertemuan kedua kalau tidak salah, Simple Additive Weighting. Kemudian digabung dengan ada metode baru yang akan kita pelajari yang namanya Borda. Di part 2 nanti kita akan bahas bagaimana caranya menggabungkan Simple Additive Weighting untuk untuk lebih dari satu decision maker, kemudian akan kita simpulkan dengan menggunakan Borda. Sekian video di part 1 ini, kita akan lanjutkan di video part 2 untuk studi kasusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.